Kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya beserta dengan kita sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, nats renungan untuk pertanyaan kita malam hari ini diambil dari Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian dikatakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ini adalah pertanyaan yang kesekian kalinya yang kita rayakan di rumah kita masing-masing. Sungguh berat memang kebersamaan kita selama ini akhirnya menjadi dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Pasti ada kerinduan tersebut. Ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi, ketemu dengan orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara kita sesama jemaat. Tapi ternyata dengan virus corona ini membuat kita untuk di rumah. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita akan kuat menghadapi virus ini. Dengan keberadaan kita di rumah akan membawa banyak dampak positif dalam kehidupan kita ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, renungan kita ini, khotbah pada malam hari ini, dalam pertanyaan kita ini, diambil dari Efesus 5 pasal yang kelima, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-21 ini. Membawa kita sebenarnya ada 3 hal yang mau dia sampaikan dalam pertanyaan kita ini. Yang pertama adalah untuk selalu mawas diri. Bagaimana kita untuk selalu mawas diri, melihat kondisi, situasi yang berada di sekeliling kita. Ada banyak yang memang benar-benar mau merongrong kehidupan kita ini. Tapi kedekatan kita dengan Tuhan Allah, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Allah, itu akan membawa kita kepada mawas diri. Kalau hubungan kita dengan Tuhan Allah tidak ada, bagaimana mungkin kita menjadi mawas diri dalam kehidupan kita ini? Ada banyak kekuatan-kekuatan duniawi yang memang pengen menghancurkan kita, tapi dengan kedekatan kita dengan Tuhan Allah, itu akan membawa kita kepada kemenangan. Mawas diri. Ada banyak orang sebenarnya, ada banyak kekuatan sebenarnya yang pengen menghancurkan kita. Sang iblis, kekuatan duniawi ini, kemudian orang-orang juga. Tapi ternyata dengan kedekatan kita dengan Tuhan Allah, itu membawa kita kepada satu kebijakan. Itu membawa kita kepada satu kekuatan menghadapi tantangan tersebut. Orang yang dekat dengan Tuhan Allah pasti akan tahan menghadapinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian,
Roma 12 ayat yang kedua. Demikian dikatakan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Biasanya yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah itu hampir-hampir mirip dengan kehendak Allah. Tapi bagaimana kita menjadi mengetahuinya adalah dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita ini. Dengan mengetahui manakah kehendak Allah dalam kehidupan kita ini. Itu akan membawa kita mengetahui di manakah kehendak Allah dalam kehidupan. Yang kedua, dalam nas renungan ini disebutkan bahwa kita dapat mengatur waktu dengan yang baik. Dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Efesus 5 ayat 16. Dia melihat situasi dan kondisi setiap harinya. Paulus melihat situasi dan kondisi yang terjadi setiap harinya. Ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak dosa, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Tapi semuanya itu menghancurkan manusia. Dan di situ kita diajak untuk melihat. Di situ kita diajak untuk menguatkan diri kita, menghadapi waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu yang ada tersebut. Tiki na adong, na pinasaha ni dibata di bagasan ngulutos sendiri. Ikon tapake bana, memuji dibata, dungi menguda ulota. Pemana susah. Jadi kadang ngolo do olam martang yang ijolmay. Lupay mana lau mangula nasa siulon. Kadang olo do jolmay holan mangula nasa siulon na. Gabi lupay mana martang. Alay kon balance do mana. Kusimbang do mana. Martang yang memuji di bata dungi dohot namula ulon. Ido iban na dokon mamake tiki dohot dengan mengatur waktu dengan yang baik. Mengatur waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Mengatur waktu untuk bekerja dalam kehidupan kita ini. Jangan terlena dengan pekerjaan tanpa memuji dan memuliakan nama Tuhan. So istile sonarion orait laboren. Bekerja sambil berdoa. Isi imana ulaw ni disi mato doon namartang yang itu adupan ni dewata. Napatuluhon mengerti kehendak daripada Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 17 itu dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak daripada Tuhan. Efesus 5 ayat 17. Orang bijak adalah orang yang mengerti kehendak daripada Tuhan. Sebenarnya apa kehendak daripada Tuhan dalam kehidupan? Apa keinginan Tuhan sebenarnya dalam kehidupan? Apakah kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan Allah? Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi kehendak Tuhan adalah bahwa Tuhan itu mengetahui mana sebenarnya yang akan engkau lakukan dalam kehidupan ini. Jadi biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan. Biarkan Tuhan yang menuntun engkau dalam kehidupan. Entah kemanapun. Dan situasi kondisi saat ini, sebenarnya kita mau serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biar Dia yang memutuskan kehidupan kita.
Percayalah bahwa Dia akan mengganti situasi ini dengan situasi yang lebih baik pada hari-hari yang akan datang. Semoga kita kuat menghadapi cobaan ini. Satu firman Tuhan kepada kita. Demikian dikatakan. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya. Hosea 14 ayat 10. Hosea 14 ayat yang ke-10. Kiranya Tuhan membawa kebajikan, membawa kebijaksanaan dalam kehidupan kita ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu ini. Berikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya, agar kami mampu untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan melalui firman-Mu ini. Berkati ya Tuhan seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah ya Tuhan, atau di jalan pun, yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya itu menjadi kekuatan kami ya Tuhan, untuk melakukan yang terbaik. Berkati juga seluruh jemaat-Mu ini. Jika ada yang berada dalam kesakitan, Kau jamah mereka, agar dalam persekutuan kami yang akan datang, kami dapat bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Jauhkan dari mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Terimalah doa kami ini. Kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.